Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Kang Ben, Nyalon bersama Kang Ben. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Orang Bogor, dari Bogor untuk Bogor, tapi karyanya sudah mendunia. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang topik yang memang masih up to date. Topik COVID, topik kehidupan, tapi yang paling penting adalah topik bagaimana kita selamat menjalani hidup ini berdampingan bersama COVID-19. Selamat datang Kakak Gary Herb. Gary Herb. Terima kasih. Siap. Selamat bertemu lagi. Kakak Gary ini adalah kakak kelas saya. Tapi nggak pernah ketemu di sekolahan karena kakak kelasnya jauh. Tapi kita satu alma mater SMA Regina Pacis ya. Alhamdulillah Regina Pacis mendunia sekarang. Jadi selamat datang Kakak Gary di podcast Kang Ben, Nyalon bersama Kang Ben. Nanti habis ini saya yang kerimbat sama saya yang masas habis ini. Jadi rekan-rekan semua, hari ini proses kita sebelum menjalankan podcast ini yang paling penting kita semua sudah divaksin. Tapi bukan hari ini divaksinnya sama pemerintah dan sudah 2 kali vaksin dan sudah melalui antigen dan juga hari ini insya Allah semua kru yang ada di sini insya Allah semua terbebas dari COVID. Jadi kita ngobrolnya bisa buka masker. Soalnya saya agak ngap nih. Sama, dari tadi juga nungguin. Jadi Kang Gary, terima kasih. Kakak Gary, selamat datang. Mungkin teman-teman semua juga tahu Kakak Gary ini adalah tukang pukul ternama sedunia. Tapi bukan tukang pukul orang. Ini musisi luar biasa, panutan saya. Kebetulan saya juga pada saat saya bermain musik, saya memegang hal yang sama dengan Kakak Gary. Jadi Kakak Gary ini sekarang dikenal sebagai drummernya Yofi and the Nuno ya. Walaupun sampai sekarang Yofi and the Nuno-nya kan masih ada ya? Masih ada, tapi sayanya juga udah nggak sama. Oh gitu. Jadi semenjak 2017 itu ada peremajaan, jadi yang main yang muda-muda semua, termasuk Yofi-nya juga keluar. Oke, tapi tetap ada nanti Yofi and the Nuno Senior mungkin. Malah karena adanya Yofi and his friends. Jadi Yofi saya sama Yofi sama beberapa teman-teman musisi yang sudah tidak muda lagi gitu, kita bikin tapi mengiringi beberapa artis penyanyi gitu. Oh oke. Saya tumbuh, saya melalui masa-masa indah saya sebagai anak SMA itu mendengarkan lagu Yofi and the Nuno. Berarti mendengarkan ketukan-ketukan dari Kakak Gary. Kalau saya dulu main drum, tapi hanya sampai SMA karena kadang-kadang saya main drumnya lebih cepat dari yang nyanyi atau lebih cepat dari yang gitar gitu. Jadi setelah diteliti bahwa memang bakat di situ saya tidak ada gitu. Tapi saya main drum pada saatnya. Nah, pertanyaan yang paling pertama, kenapa drum? Kenapa drum? Saya senang drum tuh dari kecil, jadi dari saya masih SD. SD waktu itu masih dengerin Kus Plus. Oh oke. Waktu itu masih saya umur 6 tahun saya ingat banget, umur 6 tahun pertama kali denger, ya orang tua emang senang musik, sering dengerin musik ya, saya otomatis denger. Ayah senangnya jazz, sering putar Piringan Hitam Jazz, ibu senangnya Carpenters, terus kakak senangnya rock, dengernya Deep Purple, Led Zeppelin. Jadi banyak jenis musik yang saya dengar. Dan cuma yang lebih tertarik saya dengerin drumnya waktu itu. Jadi dan waktu itu saya dengerinnya senangnya Kus Plus, jadi senang. Umur 8 tahun saya ulang tahun tuh saya minta hadiahnya Piringan Hitam Kus Plus. Oh bukan minta drum set ya, Piringan Hitam Kus Plus dulu. Masih Piringan Hitam. Jadi sampai sekarang masih ada. Wah Masya Allah. Terus saya dengerin gitu, terus pengen main drum dari kecil, terus minta beliin drum sama orang tua. Wah waktu itu drum kan mahal banget, jadi cuma dijanji-janjiin sampai dari uang jajan saya sampai saya bilang saya tambahin nih, saya ada 50 rupiah untuk beli drum. Wah nggak mungkin, akhirnya. Dan itu dari SD saya minta terus sampai SMA. Waktu itu udah di Regina Pacis. Waktu itu ngeband pengen main drum kan gitu, terus minta beliin drum, nggak dibeliin juga, sampai akhirnya kelas 3 SMA tengah semester itu rapot birunya cuma
4 atau 5 gitu. Oh, Yang lainnya berwarna. Jadi bagus itu, berani tandanya, rapot banget, berani. Iya, terus sampai akhirnya orang tua bilang, kamu lulus nggak nih? Katanya. Wah nggak tahu. Akhirnya di situ dijanjiin, kalau kamu lulus dibeliin drum. Wah itu terpacu. Jadi yang ada di pikiran saya tuh pokoknya saya harus nilainya harus bagus, harus lulus supaya dibeliin drum. Itu aja. Jadi teman ngajak main, ya selebihnya belajar lagi. Biasanya tuh nggak pernah mau belajar, main aja. Akhirnya belajar. Sampai akhirnya pengumuman lulus, jadi besok pengumuman lulus di Regina Pacis itu. Tapi hari ini saya udah dapat drum. Udah tahu pasti lulus? Nah itu dia nggak tahu, jadi saya lagi keluar, lagi pergi sama teman-teman. Pas pulang, terus orang tua tiba-tiba, pinjem bolpen dong kata. Orang baru pulang kok pinjem bolpen gitu. Mau nggak mau kan ke kamar, buka pintu kamar udah drum set. Wah seneng tapi ngeri juga, sementara besok pengumuman lulus atau enggak gitu kan. Terus akhirnya bilang, ini kalau nggak lulus gimana? Ya gampang, dijual aja lagi katanya. Wah itu jadi malam malah nggak bisa tidur mikirin, besok lulus nggak ya, lulus nggak. Ternyata lulus. Akhirnya kesampaian tuh cita-cita dari kecil, emang pengen main drum. Drum pertama SMA kelas 3? SMA kelas 3 baru punya drum itu. Merek apa pertama tuh dapat tuh? Pearl World Series. Oh, memang itu. Memang drum dari dulu sampai sekarang juga sebenarnya nggak ada yang murah ya. Yang murah yang di lampu merah yang kecil tuh. Kalau saya pikir semua drum masih sampai sekarang mahal terus. Dan itu ingat banget waktu itu simbal-simbalnya masih biasa, terus pengen yang bermerek kan, lihat ini pengen merek Silgian gini. Ya. Terus diajak ke Jakarta Musik. Itu ingat banget beli simbal 180.000 itu mahal banget. Dan tahun 1985. Oh, saya alhamdulillah tuh udah SMA kelas 3 tahun. Alias baru umur 3 tahun saya. Jadi 1985 tuh beli simbal 180.000 udah mahal banget kayaknya, sampai wah ini simbal mahal kan ini. Udah akhirnya dibeliin. Sampai sekarang pun masih ada itu. Oh, itu jadi masuk barang bersejarah, iya. Dan ada terus di rumah itu. Iya. Turun menurun anak main juga apa? Ada yang ini main drum. Udah mulai main drum juga. Tapi nggak diancam nilai sekolah nih. Oh enggak, dan nggak dipaksain juga. Maksudnya enggak, kamu harus main drum atau dulu yang pertama kakaknya ini saya terlalu maksa, tapi lama-lama malah dia nggak tertarik gitu. Akhirnya ya dilepas aja, dia oke senang musik. Tapi tinggal berjalan aja. Seperti itu aja. Terus ininya role modelnya, inspire-nya dari siapa itu? Kalau biasanya kan kita senangnya lihat ini jadi kita perhatiin ini, atau general? Senangnya sih dengan Steve Gadd, ada drummer, dia banyak main sih dari drummer. Sebenarnya dia bukan drummer jazz, cuma lebih banyak main dengan musisi jazz, dengan Chick Corea, dengan banyak sih. Saya senangnya Steve Gadd, terus Vinny Colaiuta, ada drummer itu kebanyakan drummer jazz itu yang saya senengin. Cuma di sini di Indonesia khususnya belum bisa gitu kita hidup, misalnya kita memutuskan hidup di musik, belum bisa kita bisa hanya mau satu genre musik aja gitu. Oke, misalnya kita mau di jazz, ya udah akhirnya jadinya terkotak-kotakan, hanya mainnya ya jazz aja gitu. Sementara di sini kan segala macam, dan kadang-kadang banyak jenis musik yang dimainkan gitu. Jadi kalau emang mau total di musik ya kita harus bisa main jazz, bisa main pop, bisa main rock. Nggak perlu jago, yang penting enak itu bisa aja. Semua. Bisa. Tapi yang paling sulit jazz katanya. Kalau bisa jazz malahan bisa main ke semua. Itu benar? Sebenarnya enggak juga. Pop pun kalau diseriusin itu sebenarnya susah. Orang selalu menganggap musik pop itu gampang gitu ya. Mungkin gampang didengarnya, tapi dimaininnya tetap aja susah. Iya, betul. Maksudnya dimainin yang beneran, yang benar-benar benar gitu. Kalau cuma sekedar main mungkin semua orang juga bisa, tapi kalau dimainin secara benar-benar tetap itu susah. Iya, apalagi kalau awal kan kita harus menciptakan ketukannya, apanya. Kalau orang dengar kan tinggal ngikutin kan. Iya, Itulah kesulitan. Pernah nyoba nyanyi atau main gitar nggak, Kak Gary? Jadi gini, dulu band SMA, saya belum punya drum waktu itu. Tapi kelas 1 tuh udah ngeband di Regina Pacis. Dan kebetulan saya masuk kelas 1 udah ada band anak kelas 2. Terus saya bentuk band gini dengan teman-teman. Dan ternyata terus waktu itu acara pensi sekolah.
ternyata band yang dibanggakan yang band kelas 2 itu malah biasa aja, yang band yang kelas 1 yang saya sama teman-teman tuh bagus banget gitu. Wah, ini keren ini band gitu. Akhirnya sampai main di Jakarta, main pakai bawa nama sekolah gitu, bawa nama Regina Pacis. Dan waktu itu saya main drum dan nggak ada penyanyi, jadi saya selalu main drum sambil nyanyi. Nah ternyata band yang anak kelas 2 itu drummernya lebih jago, lebih bagus gitu bukan. Akhirnya ya udah main drum dia aja, saya suruh nyanyi. Jadi saya suruh nyanyi. Jadi sempet nyanyi sempet awalnya. nyanyi itu, jadi cuma kan pengennya main drum. Gitu. Akhirnya wah ya udahlah ini aja. Saya bikin band lain lagi, tapi saya main drum. Pokoknya nggak mau jadi cuma penyanyi doang, emang pengennya main drum. Main drum. Padahal main drum itu paling nggak kelihatan kan iya, sebenarnya. selalu di belakang. Selalu gitu. di belakang. Cuma ya tetap akhirnya ada 2 band di sekolah itu ya. Saya main drum dan saya yang nyanyi juga. Ya jadi berarti pernah nyoba dan berarti basic musiknya itu memang ada di darah ya. Berarti orang tua kan juga ada. Ya orang tua kebetulan main musik juga, main saksofon. Oh pantesan. Jadi memang semua itu air itu mengalir ke bawah kan katanya. Saya memang kalau saya cari-cari ke atas nggak ada sih memang yang bisa main musik, jadi nggak akan ketemu juga. Jadi Kakak Gary luar biasa. Kalau pas pensi SMA itu memang Regina Pacis dari zamannya Kakak Gary pensinya memang selalu paling happening kan di Bogor. Di Bogor. Iya. Benar. Boleh bangga anak-anak Regina Pacis. Kita alumni Regina Pacis, saya masih sempat merasakan juga kejayaan pensinya Regina Pacis, ditunggu sama semua ajang kita cari pacar. Pacar baru. Dan zaman saya waktu itu masih bebas boleh gondrong. Jadi zaman SMA saya gondrong, udah rambut panjang gitu. Jadi karena emang dibebasin boleh gondrong asal berprestasi. Kebetulan saya prestasinya cuma di seni, jadi kalau dulu kan ada menggambar apa segala, saya nggak pernah ngumpulin gambar, tapi bandnya jadi akhirnya ya dianggap berprestasi, ya boleh gondrong lah. Jadi luar biasa memang sama Regina Pacis ini ya, mudah-mudahan nanti ini ditonton sama Regina Pacis. Nggak apa-apa, nanti boleh siapa yang mau juga diundang ke sini dari Regina Pacis. Tapi memang hari ini di Kota Bogor, hari ini kan kita punya wakil wali kota kan Regina Pacis. Kebetulan ada ketua Hotel Restoran Indonesia Regina Pacis, kakak kelas saya. Saya hari ini kalau di Kota Bogor kan juga sebagai ketua umum KONI Kota Bogor. Saya Regina Pacis juga. Jadi apakah semua Regina Pacis itu dapat privilege? Tapi memang bukan. Memang kita berjuang sendiri-sendiri. Ada satu lagi kakak kelas saya. Erik, bukan, siapa ya? Menteri Kesehatan. Nah, Budi Gunadi Sadikin. Dia menteri. Iya, terus kemarin ketua Kadin yang lalu Erik Suganda Regina Pacis. Jadi memang luar biasa hari ini Regina Pacis nih. Kita doakanlah adik-adik kita ke depan juga nanti bisa berkarya minimal untuk kota, atau maksimal untuk negara ya. Nah, kalau kita ngelihat keadaan negara saat ini. Kita ini banyak yang berteriak, terutama teman-teman musisi. Makanya hari ini saya mengkhususkan coba kita cari musisi yang memang kita bisa tanya langsung. Hari ini semua sudah vaksin. Hampir lah. Kota Bogor hari ini saya dapat informasi 64% per hari ini. 64% dari 100% masyarakat Kota Bogor sudah tervaksin. Jakarta almost 100%. Jakarta itu yang tervaksin. Karena kan daerah aglomerasi ini kan harus Jakarta, Depok ini. Cuman yang kita kayaknya agak tersendat itu Depok gitu. Tapi Bogor, Jakarta masih sangat bagus gitu. Nah, sekarang ada yang bilang musisi sudah divaksin tapi masih belum bisa makan. Ini apa nih yang terjadi sekarang? Apakah benar-benar karena pandemi ini rekan-rekan yang menggantungkan hidupnya sebagai musisi, usahawan di dunia industri musik dan lain ini apa terdampak sebegitu beratnya? Sebenarnya sih yang terdampak nggak cuma musisi, semua juga sedunia memang merasakan. Ya musisi karena awal pandemi yang pertama kali ditutup kafe-kafe apa segala macam, terus izin untuk keramaian itu yang dampaknya terkena musisi duluan. Dan sampai sekarang udah mulai agak membaik, udah mulai dibuka ini itu, tapi untuk musisi masih izin untuk keramaian masih belum ini. Terus ya mungkin itu yang bikin jadi akhirnya para musisi pekerja seni dari yang
ngurusin panggung, ngurusin yang kru rodis yang buat angkat-angkat barang untuk musisi juga mereka sangat terkena dampaknya gitu. Nah dari situ akhirnya mulai dari situ teman-teman ini bikin petisi ke pemerintah untuk gimana kita butuh kepastian gitu kapan izin ini boleh dilakukan, terus kapan kita bisa manggung lagi. Jadi banyak yang harus di pemerintah PR sih sebenarnya buat pemerintah. Cuma kembali lagi ke kitanya jangan manja gitu, jangan baru kayak gini sedikit langsung Pak Presiden gimana. Banyak sih emang lihat kadang-kadang baca di Twitter atau apa jalan ada berlobang apa gimana Pak Presiden Jokowi gini, kok kenapa ke jauh-jauh, kenapa minta ke presiden, kenapa nggak yang terdekat aja dulu ke camat atau ke lurahnya atau ya gini ke setempat gitu. Ya gitu, begitu juga dengan musisi ya kita berusaha berbuat dulu yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini gitu. Ya mungkin bisa virtual konser, emang virtual konser tetap nggak dapat gregetnya gitu. Kita main live tapi nggak ada yang nonton. Emang iya tetap kita dibayar tapi tetap aja nggak ada timbal baliknya gitu, kita main gitu terus tapi nggak gimana sih kan besok konser gede ada yang nonton itu kan energinya beda gitu, sementara kita main kosong yang nonton cuma paling banyak 20 orang itu pun kru semua gitu yang tim produksinya. Ya itu yang paling kita harus bisa dikerjakan gitu dengan virtual konser. Cuma kembali lagi itu nggak dapat gregetnya. Terus ya kayak saya pribadi tadi saya mengajar di sekolah musik di Jakarta. Begitu PPKM stop sama sekali, ditutup, nggak boleh ada. Dari PSBB berarti? Dari PSBB itu, dari PSBB sampai PPKM, jadi nggak pernah, akhirnya ngajar online. Online pun ya emang agak sulit ya, terutama drum gitu. Kadang-kadang dari delay-nya kita dengernya nggak enak. Belum kalau dia pakai handphonenya yang gimana, kita dengernya soundnya pecah gitu, malah jadi sakit kuping gitu kadang-kadang. Akhirnya ya mau nggak mau itu dijalanin sambil menunggu keputusan pemerintah ini gimana. Belum ada jawaban sama sekali sampai dari hasil sekarang petisi? Belum. Okay. Belum ada jawabannya. Ya paling ya kita dikasih angin segar kadang-kadang. Ini PPKM sampai tanggal segini gitu. Cuman ntar dari situ nambah lagi. Jadi akhirnya ini kapan sih sampai bisa ininya benar-benar. Yang kasihan nih besok berarti nanti angkatan anak SD yang akan datang nanti ada pertanyaan kan, PSBB apa singkatannya, berapa kali PPKM diperpanjang kan gitu. Ini kasihan nih, nanti ke depan itu jadi nambah pelajaran gitu kita ini. Iya betul. Jadi memang ya ini kan pandemi ya dunia ya. Saya yakin juga nggak ada yang bersiap untuk menghadapi ini ya gitu. Tetapi memang kan ini mau nggak mau kita udah bicara ini 1 tahun. Berarti udah ada 1 tahun lah nih, udah ulang tahun kan kemarin itu kan sudah ulang tahun. Udah masuk tahun kedua nih. Iya, udah 1 tahun lewat. Nah, memang yang namanya adaptasi kebiasaan baru ya akhirnya ya memang kita harus mengadjust ya yang kita mau ini kan tadi ngajarnya jadi online kan gitu. Nah, memang pemerintah juga menggencarkan seperti itu. Tetapi sekarang memang sarana prasarana yang nggak mendukung. Handphone bagus tapi jaringan jelek sama aja ya. Jadi memang saya pikir ini kan peran serta kita semua. Siapa yang memang bisa menemukan jalan untuk hidup berdampingan ya dia yang akan survive ya. Nah sampai saat ini apakah pernah ada kayak kalau bahasa-bahasa kita mah kayak konvensi lah gitu, konvensinya pemusik-pemusik, musisi-musisi Indonesia kira-kira kalau ini seperti ini terus apa yang mau kita gariskan? Sempet nggak? Kalau Kakak Gary kan termasuk musisi senior di Indonesia yang pasti kan istilahnya musisi-musisi utama tuh ya pasti nyambung lah gitu. Pernah sempat ada pembahasan nggak apa rencana ke depan kalau ini terus berjalan gitu seperti ini? Ya paling kita berdamai dengan suasana ya kayak gini COVID ya, kita berdamai dengan COVID. Apa yang bisa kita kerjakan? Kayak misalnya kita bikin lagu, bikin single, upload di Spotify atau di apa, ya akhirnya jadi kita jualannya seperti itu gitu. Cuma kan kembali lagi kita nggak bisa langsung buat full album, orang kadang-kadang atau kita misalnya seperti inilah gitu, podcast atau apa orang jadi akhirnya lebih banyak
dunia maya gitu, Dunia maya. bukan nggak di dunia nyatanya karena banyak larangan harus nggak bisa bertemu langsung. Orang akhirnya lebih banyak di dunia maya, lihat di handphone atau lihat di laptop nonton. Tapi malah terbuka pintu-pintu lain ya. Kayak kemarin kan saya sempat lihat tuh di apa? Di New York tuh tampil hasil Spotify yang pemusik Indonesia, ada Rosa, ada siapa, tapi ada juga yang baru-baru gitu. Itu kan sebenarnya malah ngebuka jalan atau memang itu sudah terprediksi sama musisi-musisi senior Indonesia atau kaget-kagetan itu kayak begitu. Sepertinya kaget-kagetan. Jadi ya karena kondisi seperti ini akhirnya larinya ke sana gitu jadinya. Ya akhirnya kita juga harus berkembang ya. Berkembang iya. Nggak bisa duduk diam nunggu pemerintah turun tangan. Ya kita berbuat aja dulu gitu. Iya. Jangan cuma nunggu gitu. Mending kita berbuat sambil nunggu gimana dari pemerintahnya gitu. Saya pikir memang hari ini kita harus lebih proaktif ya. Ya. Karena kondisi hari ini kita menunggu pemerintah itu memang ya luar biasa lah. Pemerintah ini sekarang menteri bidang apa aja jadi ngurusinnya semuanya kan COVID kan gitu. Iya. Pemerintah Kota Bogor aja kepala dinas pemuda dan olahraga sekarang jadi direktur vaksin. Jadi kan memang semua ini akhirnya terpusat ke situ. Iya. Saya pikir mungkin kita yang kaum kreatif ini kan mesti menciptakan jalan baru ya. Yeah. Mesti menciptakan jalan baru, apalagi kayak kemarin saya nggak tahu itu, saya juga agak kaget. Saya sih kaget-kagetan gitu ngeliat kalau Rosa oke lah gitu. Tapi saya juga sampai nanya nih ke adik-adik, itu siapa sih? Itu namanya aja kita baru kenal. Dia memang nyanyinya lagu apa gitu. Tapi ya berarti mau nggak mau kita harus beradaptasi ya, terutama musisi-musisi senior ya, supaya istilahnya jangan sampai kelewatan momentum gitu. Kayaknya kalau saya lihat malah sekarang yang dulu-dulu nggak terprediksi malah sekarang bisa dapat momentum gitu. Ya sebenarnya antara berkah dan nestapa gitu. Iya sih. Jadi memang kalau kayak gini, kira-kira dari Kakak Gary ada pesan apa yang mau disampaikan ke pemerintah manakala insya Allah nanti dari ini ada yang melihat, apalagi yang pasti kita sekarang kan punya kementerian baru tuh, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Iya. Bidang kita ini, bidang teman-teman musisi ini sebenarnya kan ada di ekonomi kreatif gitu. Nah kalau saya pikir masukan-masukan apa yang memang nanti kita nggak tahu ya, siapa tahu aja besok Pak Sandiaga Uno juga bisa duduk gitu di sini. Kita juga ada pesen nih dari Kakak Gary sebagai musisi senior gini. Kira-kira apa yang mau disampaikan buat pemerintah? Ya paling ya membuka jalan untuk musisi mungkin dengan ya diperbanyak bikin virtual konser. Kalau mau lebih mendunia mungkin virtual konser dengan musik yang etnik atau sekalian kita bawa nama Indonesia, biar kan yang nonton bukan hanya di Indonesia aja, ke seluruh dunia pun bisa nonton. Apalagi langsung dari handphone semua langsung bisa. Di situ bisa dengan kostumnya, dengan batiknya atau dengan pakaian-pakaian daerah yang masing-masing. Kita bikin satu pertunjukan musik dengan kostum dengan batik yang Indonesia. Itu banyak yang bisa ditampilkan di situ. Jadi mungkin pemerintah lebih membuka jalan kalau emang nggak boleh dilarang dengan berkumpul ya kita bisa dengan seperti itu, dengan bikin virtual konser atau kayak saya punya temen dia lebih gila lagi malah idenya. Jadi dia menawarkan jasa di sosial media, siapa orang-orang yang orang-orang berduit yang mau nanggap saya, katanya. Saya bisa main gitar, saya nyanyi, katanya. Saya datang ke rumahnya, ntar bayarnya saweran aja terserah. Jadi kadang-kadang ada ulang tahun, ya cuma berkumpul gitu orang-orang berlima, berenam, terus main lagunya ini dong, lagu ini. Jadi dia emang kreatif sekali gitu, mau berbuat seperti itu gitu. Jadi ngamen keliling lah kan. Ngamen keliling, tapi ke rumah-rumah, berkelas ke rumah-rumah gitu. Terus dia pun sebelumnya swab dulu antigen, dia bawa suratnya ini jadi emang benar-benar protokol kesehatan. Jadi memang sebenarnya sih kalau saya lihat memang masukan-masukan ini kita perbanyak. Peran pemerintah adalah satu membukakan jalur ya untuk bisa nembak ke luar negeri. Satu, kedua mempersiapkan sarana prasarana, karena apapun itu
yang namanya dana pemerintah itu kan nggak ada habisnya. Betul. Jadi kalau kita bilang swasta, kan saya sekarang suka lihat juga ada virtual concert yang dibikin sama ya gabungan-gabungan musisi aja gitu kan, mereka bikin supaya tetap hidup atau apa, nanti di share-share. Tapi kalau yang bikin itu pemerintah, saya yakin dukungannya akan lebih luar biasa kan. Jadi mungkin Mas Sandiaga Uno ini pesan buat Mas Sandiaga Uno nih, Mas Menteri nih, bagaimana saya pikir lebih baik kita langsung ke penggiatnya. Betul. Jadi bukan hanya sekedar keliling nari-nari tortor, nari apa, karena dari dulu tortor masih ada kan gitu-gitu kan. Pakai baju adat, datang sebentar gitu kan. Tapi saya pikir sekarang sentuhlah masyarakat yang notabene mereka itu masyarakat Indonesia tapi mereka profesinya musisi. Siapkan tempat, siapkan fasilitas, karena kalau yang namanya dukungan negara nggak akan pernah kalah kan gitu. Kalau kita bicara swasta, semampunya apa sih swasta kan? Kan itu juga bisa melibatkan banyak orang, kayak melibatkan event organizer-nya hidup, kru yang bekerja, rental alat kan gitu. Gitu, mereka tetap masih bisa hidup akhirnya gitu. Ya, oke banget ini, mudah-mudahan pesan masukan ini minimal ada yang dengar lah kan gitu ya. Karena memang tugas pemerintah mendengar. Kalau udah mendengar dia tinggal menjalankan. Karena kalau kita kalau saya kemarin berbicara dengan teman-teman praktisi kesehatan, bukannya pesimis, tapi ya memang kita harus hidup berdampingan masih agak panjang. Apapun itu, walaupun hari ini divaksin, besok ada lagi varian baru yang katanya kebal terhadap vaksin, kan gitu. Kita juga jadi bingung. Terus terang saya juga alumni COVID pada saat kemarin lagi rame-ramenya itu. Saya sudah vaksin 2 kali, tapi memang tidak perburukan gitu. Cuman ya sekali lagi, ketika optimisme kita hidup, si penyakit itu katanya sih juga jadi nggak terlalu berat ke kita. Tetapi memang kalau umur udah di atas 60 tahun punya komorbid memang akan jadi berat gitu. Tetapi kan kalau kita bicara musisi, kita bicara penggiat musik kan rata-rata banyaknya juga anak-anak muda kan gitu ya. Jadi memang kita bersama-sama ini Kakak Gary, kita terus dari unsur stakeholder negara, ada partai, ada organisasi kemasyarakatan, ada juga organisasi. Kalau musik kan dinaunginya di mana ya? Kalau film Parvi gitu, kalau musik tuh ada apanya ya? Paling ya kayak ada ASIRI, Asosiasi Industri Rekaman. Oh, industrinya. Tapi kalau untuk pemusiknya, musisinya? Sampai lupa jadinya. Ada ya itu ya, organisasinya ada ya. Ini naungannya. Cuman memang nggak sering terdengar seperti Parvi gitu ya. Karena mereka musisi banyak yang mau independen gitu. Oke. Nggak usah masuk inilah katanya. Nah sekarang sebenarnya kan terasanya begini. Harusnya memang ketika ada organisasinya lah yang giat untuk berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait kan gitu. Ini ada saran begini, ada saran begini. Karena ya satu, dalam menghadapi pandemi ini pemerintah nggak bisa sendiri. Ini bukan tugas pemerintah sendiri. Pasti semuanya di kita dulu. Pertama kita protokol kesehatan yang harus kita jaga kan. Kalau kitanya abai ya pusing juga gitu. Sekarang lagi happening kafe di Jakarta kan ditutup gara-gara. Tapi itu kan tempat buat penyaluran musisi itu gitu loh. Nah, tapi ya mau gimana lagi? Ya semuanya pada pakai masker, tapi pas makan kan enggak. Kan gitu. Ya yang disarankan oleh pemerintah sebenarnya manakala itu diikuti cukup baik. 50%, 25% pengunjung kalau dia udah level 4 ya tutup. Tapi kalau dia turun ke 3 bisa 25%. Ya 25% aja, tinggal bergantian kan gitu. Saya lihat sih kalau dari PSBB sampai sekarang sudah ada mulai pergeseran waktu orang untuk ini. Biasanya orang tuh nongkrong ke kafe jam 8 ke atas. Sekarang orang tuh jam 4 sore, jam setengah 5 pulang kantor sudah mulai di situ, jam 7, jam 8 udah pulang. Jam 9 tuh udah kebiasaannya sepi sebenarnya. Nah, itu memang kita juga punya peranan Kak Gary, kalau memang kita juga bisa menghimbau teman-teman supaya ladangnya yang teman-teman ini akhirnya nanti nggak makin berkurang lagi kalau semua disegelin kan. Tinggal penontonnya aja nih, penikmatnya ya kalau hari ini rame ya jangan datang. Sama juga ketegasan dari si pengelola tempat. Kita bisnis itu kan ada
ada dua lah, bisnis yang pure bisnis, ada yang animal bisnis. Jadi kalau animal bisnis dia nggak peduli, mau apapun. Yang penting dia dapat untung. Gain profit kan gitu. Nah mudah-mudahan kita juga menyarankan kepada seluruh pengusaha ya jangan jadi animal businessman gitu kan. Mendingan ya kalau memang hari ini 25%, udah 20% yang lain suruh pulang. Datang lagi deh besok kan gitu. Jadi tempat teman-teman nanti untuk berkreasi juga nggak jadi semakin sempit Iya, gitu. masih tetap bisa. Iya. Dan mudah-mudahan sih pemerintah ke depan juga nggak terlalu kita harus ketat, kita harus tegas gitu. Tetapi bukan juga membabi buta kan gitu kan. Kasih peringatan, kasih denda, edukasi. Daripada tutup semua ditutup akhirnya makin banyak lagi masyarakat yang sulit makan. Satu restoran itu kan minimal 100 pegawai. Akhirnya pegawainya tambah nggak makan yang tadinya makan. Jadi ya dalam kondisi Covid ini kita harus bersama-sama nih Kak Geri ke depan mudah-mudahan kita doakan musisi segera bisa bangkit, segera bisa beradaptasi dengan keadaan baru. Saya pikir bukan kebiasaan baru nih, beradaptasi dengan keadaan baru. Manakala memang nanti ke depan itu semua tetap bisa sesuai jalurnya. Jadi jangan musisi tiba-tiba besok jadi koki kan gitu ya. Jadi tidak perlu banting setir, tetapi jalannya itu masih ada. Terakhir Kakak Geri, mudah-mudahan ada pesan apa terutama untuk generasi hari ini nih, generasi Z katanya. Saya nggak tahu Z itu apa, zilenial atau zombie gitu. Tapi saya pikir generasi Z sekarang nih yang generasi Z itu generasi sekarang. Jadi apa kira-kira pesan-pesan yang ya mereka nih harus gimana sih ke depan menghadapi ini? Ya menghadapi ini pintar-pintar beradaptasi. Tapi saya yakin sih generasi Z sekarang sih pintar banget beradaptasi karena mereka emang terbiasa dengan gadget, dengan komputer, dengan laptop apa segala macam. Jadi menghadapi seperti ini mereka dengan mudah ya banyak bisa berkarya gitu, bikin musik di rumah gitu kadang-kadang. Terus banyak gitu mereka yang kadang-kadang mereka ya kayak seperti anak saya aja juga bikin podcast atau apa gitu. Jadi emang ide-ide kreatifnya tetap bisa berjalan gitu, yang nggak melibatkan banyak orang. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi masih bisa ya banyak sih kalau dilihat-lihat sih. Justru memang gara-gara terakhir ini sebelum kita ada Covid nih kan ada kekhawatiran generasi masa muda ke depan itu lebih introvert karena mereka biasanya berurusan hanya dengan gadgetnya dan dirinya sendiri. Tapi ternyata alam membawa mereka untuk memang harus seperti itu gitu. Jadi ada untungnya anak-anak sekarang ini yang paham terhadap gadget gitu. Kalau saya aja masih kurang paham dengan gadget. Saya yakin Kakak Geri juga. Sama saya juga gitu. Kadang-kadang nanya ke anak ini gimana, tetap aja masih ya karena belum terbiasa emang terlalu urusannya dengan gadget, dengan ya komputer. Tapi memang sekarang kayaknya memang alamnya menuntun ke sana dan merekanya juga kayaknya sebenarnya lebih ready ya. Ya kita doakan mudah-mudahan generasi Z ke depan ini yang ini paling pahit nih kan, ini katanya kan peristiwa 100 tahun sekali apa 200 tahun sekali gitu yang mungkin kita ngalamin ya sekali seumur hidup. Ada orang yang memang nggak pernah ngalamin ini kan gitu, tapi generasi Z ini ke depan bisa bercerita betapa mencekamnya 2 tahun ke belakang ini dan ini menjadi pelajaran ke depan kan. Jadi terima kasih Kakak Geri sudah datang. Tapi tadi itu Herb itu nama keluarga atau nama panggung? Enggak, nama tengah. Jadi Gary Herb, tapi nama keluarganya Siwalete. Oh, tapi dipakai Gary Herb. Oke, sip. Akhirnya saya tahu. Soalnya saya masih bertanya-tanya gitu. Nah, ada yang kode tuh barusan. Jadi saya baru tahu tadi sekitar berapa menit yang lalu sebelum kita mulai. Kakak Geri bener memang terlibat di dalam pembuatan lagu Nasional Demokrat, Nasdem ya? Iya, sebenarnya udah lama itu. Jadi waktu itu mau launching pertama kali waktu itu di
Istora atau JCC saya lupa. Nah waktu itu yang bikin himne dan marsnya Nasdem waktu itu belum jadi partai, masih Ormas. Nah, waktu itu yang bikin ininya mars dan himnenya tuh Mas Dwiki Darmawan. Terus saya dilibatin untuk tadinya buat besok, jadi besok acaranya untuk launching itu kita main orkestra. Tapi sehari sebelumnya saya sih disuruh isi drumnya untuk mars sama himne itu. Ya udah saya isi di studio gitu. Besoknya main live di Istora kalau nggak salah gitu. Jadi luar biasa ini alam lagi. Kita bicara alam lagi hari ini. Alam mempertemukan kita tanpa disengaja. Kebetulan tim kreatif juga nggak tahu ternyata punya ini karena tadi sempat ngobrol-ngobrol pas pada saat persiapan. Ternyata Kakak Gary ini terlibat di dalam proses awal himne dan mars Nasional Demokrat yang sampai sekarang masih dipakai menjadi himne dan mars Partai Nasdem ya. Jadi Kakak Saan Mustafa, Ketum, Kakak Surya Paloh, Kakak Prananda Paloh, ternyata ini alam lagi menuntun kita, ternyata saya bisa ketemu. Hari ini saya alhamdulillah karena dorongan alam lagi juga, saya hari ini juga sebagai Ketua Nasdem Kota Bogor. Jadi ya sangat senang ketemu orang yang menjadi bagian dari sejarah berdirinya. Terima kasih karena saya hampir setiap seminggu sekali pasti. Jadi besok Jumat kita rapat lagi, kita pasti nyanyi lagi itu mars sama himne. Jadi memang ya beda lah lagunya itu ya mars sama himnenya itu memang oke banget gitu, oke banget. Terus orang itu sangat cepat untuk bisa menghafal gitu kan. Kita kan khawatir kalau mars partai itu kan wajib hafal. Apalagi pas acara-acara kalau ketua berdirinya di depan. Kalau kita nengok ke layar untuk baca kan nanti disorot kamera ya kan gitu. Tapi alhamdulillah terima kasih banyak berarti hari ini adalah hari yang bersejarah, apalagi juga ternyata memang alumni Regina Pacis. Kalau alumni Regina Pacisnya kita tahu, karena memang kita lagi gimana cari-cari, oh ternyata alumni Regina Pacis. Jangan bosan-bosan Kakak Gary, insya Allah ke depan siapa tahu kita bisa kolaborasi bikin apalah di Bogor kan, untuk Bogor, untuk kita-kita, terus ya terutama untuk adik-adik gitu kan, ke depan. Ya who knows, nanti teman-teman kreatif bisa mempersiapkan reuni-reuni RP yang apa gitu. Saya sih bisa nyanyi, tapi hanya di room karaoke. Sama di room mandi. Di kamar mandi. Karena kita pikir suara kita bagus banget di situ. Tapi kalau saya suruh nyanyi di depan orang ya saya yakin banyak yang langsung pengen ngajak rekaman, mengaku COVID. Jadinya mengaku COVID. Ini kok parau kan dia nih. Bukan nggak bisa nyium tapi nggak bisa denger gitu. Terima kasih Kakak Gary. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Salam hormat untuk semua keluarga. Insya Allah kita menuju endemi katanya. Menuju endemi. Mudah-mudahan kita bisa segera terbebas dari COVID-19 ini. Dan insya Allah kita bisa terus berkarya. Terima kasih. Saya Muhammad Benino Argubi, Sarjana Hukum. Terima kasih rekan-rekan semua sudah mengikuti podcast Nyalon bersama Kang Ben. Habis ini saya akan segera mengkrimbat, memeni dan mempedi semua Kang Gary supaya merasa fresh. Terima kasih. Bye.